ditutup, mall ditutup, jalan ditutup, lampu dimatiin. Katanya suruh sehat, olahraga, lapangan ditutup. Hede. Akhirnya ketemu kampung deh kita. Wah, kebetulan ada Pak Arnas tuh. Siapa Pak Arnas? Itu Ketua KONI Semarang. Oh. Kita tanya langsung aja sama dia. Oke. Kita kesana. Halo Pak Arnas. Halo Tia. Halo Pak. Hai. Dari mana? Set. Ini Pak mau olahraga, cuman lapangannya ditutup kan di Trilomba Juang. Sampai sini. Iya, dan kita ke kampung-kampung. Ini dari tadi ngeluh terus gak bisa olahraga. Kenapa sih Pak ditutup? Kalau mau ditutup kenapa? Ngobrol aja dalam yuk. Oke. Wah, boleh nih sambil ngopi nih Pak. Oke Pak ya, boleh. Oke. Oke, makasih Pak. Yuk, bentar ya. Aduh. Apa ya? Iya Pak. Nah, ini dia Mas Fani. Iya. Air putih dulu ya. Iya, makasih Pak. Nah, kopinya nanti nyusul lah. Udah pada swab belum? Sudah, Pak. Vaksin udah ya? Sudah Pak. Oke, kalau vaksin sudah, swab sudah, berarti lepas masker aja ya. Oke, siap. Saya lepas ya Pak. Kenapa sih ditutup lapangannya? Kita mau olahraga. Jadi sebenarnya ditutup itu sejak ada PPKM darurat yang diperlakukan Pak Wali Kota tanggal 3 kapan dong kemarin 3 Juli ya 3 Juli. sampai 20 3 Juni sampai 20 Juli. Iya. Jadi memang ditutup total karena memang perintahnya dari tentunya pemerintah pusat ya. Kan memang bagaimana menurunkan yang namanya eksistensi massa yang berkumpul. Iya. Mobilitas ya Pak ya. Mobilitas dan lain-lain. Jadi salah satunya yang terdampak ya pusat tempat olahraga. Jengkel ya pasti. Dengerin. Iya, jangan sambat terus. Itu Pak dia gitu terus Pak dari tadi. Pasti sambatnya nggak hanya olahraga, sambat yang lainnya juga. Kalau malam mau cari makan atau apa lampunya udah dimatiin kan kita takut nih Pak cewek-cewek gitu. Ya, enggak nih. Ini bagi saya ya sebenarnya. Sesuatu hal yang menurut saya pun sebagai masyarakat, ini saya sebagai masyarakat ya pasti nggak nyaman lah. Betul Pak. Saya juga melihat bagaimana masyarakat di Kota Semarang khususnya protes sama Pak Wali, sama pemerintah, sama Pak Kapolres dan mulai protes lah. Cuma yang teman-teman masyarakat mungkin belum mengetahui bahwa sebenarnya apa yang mungkin dalam waktu 10 hari ini belakangan ini terjadi sebenarnya memang karena efek dari PPKM darurat. Jadi PPKM darurat ini ibaratnya benar-benar namanya aja darurat. Namanya aja PPKM darurat. Kalau mikro, PPKM mikro, PPKM makro, ini darurat. Dan darurat itu kan berarti udah bahaya. Dan tentunya instruksi itu juga tidak main-main. Pemerintah pusat dalam melakukan sebuah instruksi itu. Dan instruksi itu memang harus dilakukan secara masif dan tepat oleh pemerintah provinsi maupun kota kabupaten. Khusus Semarang ini memang karena sebagai sebuah kota yang penduduknya hampir 1,7 juta jiwa bukan perkara yang mudah. Karena indikator yang dilakukan oleh pemerintah pusat, jadi ada indikatornya, ada nilainya. Apa tuh Pak? Nilainya itu pertama, pemerintah pusat itu akan menilai dari keseriusan sebuah kota atau kabupaten dalam menurunkan mobilitas tadi. Pertama dilihat dari Google Traffic, kedua dari Facebook Mobility, ketiga dari indeks cahaya malam. Dilihat pakai satelit. Itu kan apa Pak? Maksudnya gampangnya buat teman-teman yang nggak tahu tuh apa sih? Google Traffic itu kan sebenarnya dari traffic kalau malam itu setelah jam, kan kalau nggak salah jam berapa ya ditutup ya, jam 6 ya? Habis maghrib. Jam 6 kan dilihat langsung gimana nih trafiknya, masih ramai apa enggak. Kelihatan semua ya, titik kumpulnya. Sekat tuh, sekat sama disub dan polisi lah.
terus ada namanya Facebook Mobility itu juga. Nah yang tadi kenapa lampu dimatiin itu sebenarnya salah satunya karena juga mengurangi, dinilai juga indeks cahaya malam. Ini udah ditutup jam 6 tapi mungkin ya saya nggak ngerti ya, bukan orang teknologi dilihat itu. Tapi kok masih banyak lampu, nyala mobil, masih ada aktivitas di situ kan pasti. Harus dimatikan. Dan 3 indikator itu sebenarnya salah satunya agar bagaimana Kota Semarang ini masih menurunkan mobilitas masyarakat yang bepergian gitu kan. Bepergian, kalau nggak salah itu Semarang itu masuk 9 kota besar yang dianggap berhasil menurunkan mobilitas. Berhasil gitu ya Pak ya berarti ya? Berhasil, walaupun komposisi persentasenya masih 20%, targetnya masih Pak Wali kan 40%. Iya. Ini sebenarnya pil pahit sebenarnya. Jadi kayak orang sakit tuh mau sembuh, minum pil pahit. Iya betul, minum obat pahit. Nanti kalau ini berjalan, ya sembuh kan? Iya, mudah-mudahan lebih baik ya Pak. Misalnya Pak Pani sakit kan harus minum pil pahit. Ini pil pahit yang kita mau. Iya betul sekali. Mau nggak mau ya Pak ya? Kan nanti sembuh. Bapak sebagai ketua KONI sekaligus ketua Kadin. Nah kita sekarang pengen tahu sebagai Bapak Ketua dan pasti gimana sih para pelaku bisnis baik mikro maupun makro tentang keluhan mereka, lalu tentang solusi apa yang diberikan Bapak ke para pelaku usaha tersebut. Jadi ini sebenarnya nggak hanya masyarakat bicara menengah ke bawah lah ya. Teman-teman pengusaha menengah ke atas pun juga mengalami hal yang sulit juga, pusing gitu kan. Kita ini ibaratnya sudah tidak bisa lagi memprediksi ekonomi ke depan tuh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi awal-awal dulu pandemi kita masih berusaha untuk memprediksi ekonomi ke depan bagaimana, gitu kan. Memprediksi bagaimana keluar dari krisis ekonomi di era pandemi misalnya. Ada ini nih seminar gitu kan. Terus lagi ada seminar bagaimana peluang bisnis di era pandemi ya gitu. Tapi sudah nggak kepake semua. Pak. Susah. Karena tiba-tiba ada varian Delta tadi, virus Delta masuk yang harapan kita ini sebenarnya di 2021 ini selesai gitu kan. Sudah 1 tahun lebih. Selesai, kita sekarang terus mulai merangkak naik, tiba-tiba ada varian virus varian Delta ini itu hanya memporak-porandakan pemikiran kita ke depan. Ya dari semua hal yang memang terdampak, baik itu pelaku usaha mikro, makro, semuanya masyarakat. Akhirnya memang sekali lagi kita ada satu clue yang menurut saya harus kita mulai sosialisasikan, kita galakkan itu vaksinasi. Vaksinasi, sehingga juga warga Kota Semarang ini sudah tervaksin 70%. Jadi kenapa sih kok saya pun di media sosial, kenapa sih saya di konteks di organisasi Kadin KONI itu saya benar-benar membantu pemerintah untuk melakukan sebuah vaksinasi ya karena kita ini sudah tidak pada titik kemarahan saya, capek saya sebagai pengusaha itu saya lampiaskan dengan hal yang positif gitu. Ya kan, daripada saya ngedumul terus tapi tidak melakukan sesuatu hal, tidak ada solusi. Jengkel saya ini saya keluarkan dalam hal yang positif mengajak teman-teman dalam konteks organisasi KONI vaksin tadi supaya target 1,1 juta. Jadi kalau hitungannya pemerintah kota itu, kalau Kota Semarang masyarakatnya udah 1,1 jiwa itu insya Allah sudah terbentuk populasinya. Ini kan baru per hari ini tuh mungkin sekitar 700.000. Berarti sedikit lagi kan? Sedikit lagi. Kamu lebih baik media sosialnya itu diisi dengan memberikan semangat, memberikan orang untuk mengingatkan vaksinnya. Cuman kan banyak yang komentar tuh kayak vaksin susah, kayak kuotanya udah vaksin di sini, kuotanya habis kayak gitu tuh. Sebenarnya gimana sih Pak? Sebenarnya saya nggak tahu di daerah lain ya, tapi insya Allah kalau di Semarang kok kayaknya
Relatif lebih gampang ya. relatif tidak terlalu sulit ya. Ada beberapa sentra-sentra vaksinasi yang sudah dibuka oleh pemerintah di puskesmas-puskesmas. Iya. TNI Polri itu kalau nggak salah di Wali Stadium. Oh iya, di Marina ya, Mas. Dan sekarang pun tidak perlu harus daftar loh. Sekarang datang aja membawa KTP. Iya. Keluar kota juga dilayani. Bisa ya. Karena memang dipermudah karena memang vaksinnya ini Mau ngejar target yang itu tadi ya, Pak? ngejar target. Dan pemerintah pusat pun kan dengan lobby-lobbynya juga sudah mendatangkan banyak vaksin. Nah, tinggal keseriusan pemerintah kotanya nih atau kabupaten. Alhamdulillah pemerintah kota Semarang mestinya Forkominda serius untuk melakukan vaksinasi massal. Terus gitu kan. Targetnya tuh 15.000 sehari. 15.000. Iya. Kalau 15.000 sehari kali 30 ya insya Allah 2 bulan Udah selesai. Ya kan? Nah, tapi kan harus ada kesadaran. Iya. Jadi gak usah lagi lah. Misalnya temennya Tia, aku mau vaksin tapi maunya merek A, maunya merek B, ya kan? Bener kan itu nyebelin banget kan? Ya ampun, juga. Udahlah divaksin dulu yang ada. Nah, nanti kalau vaksin yang kamu harapkan datang baru divaksin. Vaksin kembali gitu. Aduh, aku mau vaksin takut. Ya, ada Takut itu antri. banyak yang kayak gitu. Banyak Pak yang kayak Antri gitu. setengah jam kita ke dokter aja antri 1 jam ya. Iya. Sudahlah, yang penting kita bagaimana mensosialisasikan ini dengan cara yang baik dan positif. Iya. Gitu ya, jangan bengkel lagi. Iya, makanya. Kan Gimana? saya udah bayangkan tadi mintanya minum kopi, tapi malah saya sediain makanan. Asik. Kenyang. Gitu ya. Oke, Iya, Pak iya. Anas. Terima kasih datangnya. Kami yang terima kasih Ya, Pak sama-sama. sudah dijamu di Ya, rumahnya. Fani. Pak. Salam buat teman-teman semuanya. Oke, siap. Sehat selalu Bapak. Oke. Ya Allah. Tuh kan udah dengerin tadi. Makanya jangan sabar terus. Ya udah mau gimana lagi. Yang penting udah kenyang ya. Yuk, ulang.